Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali kita di dalam renungan sarapan. Mari bersama kita berdoa sebelum kita memulai sarapan kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan, bangunkan setiap kami untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui saat teduh di pagi hari ini. Dan kami memohon hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan yang mencerahkan pikiran kami, hati kami, dan kehidupan kami untuk kami bisa melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, kita akan merenungkan sebuah topik tentang roh kebenaran yang terambil dari Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah Bapak Ibu, salah satu janji besar dalam perjanjian lama adalah suatu hari Roh Allah ini akan tinggal di dalam umat Tuhan, yaitu kita ini Bapak Ibu. Dulunya umat Tuhan itu berinteraksi dengan hadirat Tuhan di dalam bait suci. Nah, dalam mengenapi firman, Yesus ini berjanji akan mengirimkan Roh Kudus untuk membimbing dan menghibur umat Tuhan. Nah, implikasinya bagi setiap kita Bapak Ibu yaitu sangatlah besar. Justru ini berarti bahwa bagi kita setiap umat Kristiani, kita ini punya akses untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Karena kenapa? Roh Tuhan itu ada bersama kita kemanapun kita pergi. Justru Yesus berkatakan ya dalam Yohanes 16 ayat 13 bahwa Roh Allah itu akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Nah di sini kita melihat bahwa Tuhan itu ingin mengambil bagian dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari di dalam mengarungi hidup ini, membantu kita dan membimbing kita ini menuju ke dalam hal yang besar dan benar. Nah saat kita bertanya-tanya mengenai arah hidup kita Bapak Ibu, yang perlu kita ambil, Roh Kudus itu ada untuk menolong kita. Dan saat kita tidak yakin mana yang benar dan yang salah, Roh Kudus itu bersama kita membawa terang ke dalam keputusan kita. Sebagai suatu contoh Bapak Ibu, ketika saya berbelanja di salah satu market terbesar di Kediri, itu ada suatu tawaran seperti kompor listrik gitu loh ya. Nah kompor listrik ini ditawarkan oleh para sales-sales dengan harga yang begitu murah. Kemudian dia juga menganjurkan sebuah undian. Nah undiannya ini terlihat seperti ada kertas yang robek separuh, dan di kertas itu juga tertulis tulisan semuanya itu Anda mendapatkan undian besar, Anda mendapatkan undian besar. Dan hal itu memancing saya untuk beli barang itu. Nah ternyata Bapak Ibu, di samping harga kompor listrik itu yang murah, ketika saya mulai tergoda untuk ini beli apa enggak ya, ini beli apa enggak, soalnya ini murah, sayang kalau tidak diambil. Ternyata ketika saya mulai menenangkan diri, jangan-jangan ini sesuatu hal yang manipulasi. Saya cek di toko-toko market, di shop online, ternyata harganya itu jauh lebih miring di shop online timbang di dalam harga yang ditawarkan ini, lebih mahal ternyata, walaupun kelihatannya seperti murah. Nah di situ saya mulai belajar tidak gegabah, tidak ceroboh di dalam mengambil sebuah keputusan, lebih tenang dan juga minta pada pimpinan Roh Kudus apakah ini benar atau tidak. Nah terkadang Bapak Ibu, di dalam kita juga memilah-pilah suatu keputusan untuk kita mengambil langkah ini. Misalnya mengambil keputusan untuk ikut suatu investasi, untuk ikut suatu bisnis di dalamnya, ataupun untuk ikut serta di dalam persoalan-persoalan yang terjadi di antara teman atau pekerjaan kita. Kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk mencerahkan kita, supaya kita ini tahu hal ini benar atau tidak untuk kita lakukan dan kita ambil di dalamnya. Nah Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan berbicara kepada kita seturut dengan Bapa dan Putra. Roh Kudus sendiri akan menguatkan dan menolong kita untuk mengerti apa yang kita baca di dalam
Alkitab. Nah Bapak Ibu, sepanjang minggu ini mari kita menantang diri kita Bapak Ibu. Kita usahakan supaya kita ini memperhatikan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Ingatkan diri kita Bapak Ibu bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita setiap hari. Minta Roh Kudus supaya Roh Kudus itu membimbing dan menerangi kita di dalam langkah hidup kita, dan luangkan waktu kita untuk berdoa agar kita ini beroleh penghiburan dan penguatan dari Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Roh Kudus-Mu yang senantiasa ada di depan kami membimbing kami. Hanya Tuhan, kami memohon berikan kami kepekaan untuk kami ini mengambil langkah ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan dengan pikiran kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menuntun dan membimbing, memberikan kami jalan keluar untuk setiap keputusan-keputusan yang kami ambil. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena kami berdoa demi Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.